Itu ibu-ibu ya. Bapak-bapak dulu. Ini karya siapa ini? Tulis puisinya karya malaikat lagi. Kalau saya sederhana aja. Jadi Pak, karena saya tidak pandai nyanyi, saya sambil ngomong aja. Lagi sudah sore. Derita rakyat bukan sepele. Biarlah makan tahu dan tempe, namun korupsi tidak boleh. Nah, gitu ya. Jadi ada dua macam, ada yang bergaya-gaya, ada yang lurus saja. Boleh, tergantung bakatnya di mana ya. Oke, nanti kita nyanyi ya. Sekarang kita buka dulu kesimpulan dari literasi. Nah, masih 20 menit ya. Oke, siapkan nyanyinya ya. Nanti ditampilkan terakhir. Per kelompok siapa yang paling bagus? Iramanya dikasih buku pantun dari Pak. Ya. Ah, ini tadi sudah tahu membuat jurnal ya. Bisa ditularkan kepada yang lain? Bisa. Apa yang tidak tercantum di jurnal ini? Itu kan ingat itu. Mentang-mentang ada tulis itu, Pak Ibu nanti lupa pesan moral dari yang dibaca atau kisah yang dikutip. Nah, tapi itu adalah untuk yang agak dewasa. Kalau tingkat sekolah rendah, biasa jangan dikasih apa itu pesan moral. Bahkan kalau tingkat rendah itu Bapak Ibu ceritanya dibacakan kepada anak-anak mendengar. Suruh dia mengambil kesimpulan. Dan boleh mengambil kesimpulan itu kita secara bersama-sama. Nah, itu dia. Udah sampai waktunya? Udah. Berapa menit lagi? Ya. Masih ada 5 menit lagi ya. Kalau gitu langsung nyanyi saja ya. Oke. Kelompok 5 kan nyanyinya Pak. Kelompok 5 boleh. Silakan berdiri, kelompok 5. Kita rekam. Sama-sama. Dia yang memimpinnya. Yang memimpinnya laki-laki. Pak apa namanya? Semuanya berdiri kelompok ini. Boleh ikut nyanyi, boleh tidak. Yang penting apa yang nyanyi. Ya, berdiri. Silakan. Ya. Boleh. Kenapa Cak Rawo tadi harus kita tukar dengan ini kata-katanya? Karena Cak Rawo itu pornografi. Kita hilangkan kata-katanya karena iramanya indah, iramanya aja. Oke, silakan. 1, 2, 3. Sore derita rakyat bukan sepele. Biarlah makan tahu dan tempe, namun korupsi tidaklah boleh. Ingatlah dikala kesepian, ambillah buku jadikan teman. Jangan tergoda rayuan setan, apa dibuat dilihat Tuhan. Ku coba melempar manggis, manggisku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melanggar garis, garisku langgar, celaka ku dapat. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang coba lihat di sana kegiatan membaca. Waktu kita singkat ya. Kegiatan membaca. Jurnal tadi bukan satu-satunya yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Masih ada model lain. Itu jurnal juga. Ya, contohnya. Jurnal membaca. Jadi untuk tingkat awal, anak-anak itu, untuk tingkat kelas bawah, cukup jurnalnya anak-anak buat apa cerita awalnya, kemudian di tengahnya intinya apa, dan akhirnya endingnya apa. Jurnal juga yang lebih sederhana dibandingkan dengan tadi. Nah, ini jurnalnya. Dengan Bapak Ibu sudah ada kan kopiannya? Tinggal memantapkan saja. Terus, ini contoh jurnal yang kedua. Contohnya
Jurnal membaca persamaan dan perbedaan tokoh. Nah, jadi ada sebetulnya masih ada kisah lagi ceritanya. Tapi waktu kita apa ya? Yang penting kita sudah paham. Jadi ada dua tokoh yang berbeda, tokoh satu, tokoh dua, perbedaan. Umpamanya perbedaan kalau anak-anak dongeng itu perbedaan antara dongeng misalnya antara rusa dengan babi, kan? Rusa dengan babi dipanggil oleh Raja Singa, ya kan? Rusa datang, kata Singa, sekarang kamu coba berlaku jujur. Baunya kandang saya ini busuk apa harum? Maka jujurlah rusa tadi. Oh, baunya busuk, tuanku Raja Hutan. Katanya kamu telah menghina aku. Lalu dia diterkam dan mati. Tokoh yang kedua, babi, karena dia tahu kalau jujur itu bisa mati, maka dia berbohong. Apa katanya? Bagaimana tentang istanaku? Kata Raja Singa. Oh, busuk apa? Harum sekali. Oh, kamu berani berbohong di hadapanku ya? Satu karakter sangat pembohong, yang satu sangat jujur. Dua-duanya menjadi korban. Jadi korban mati dua-duanya. Lalu baru muncul sang kacir. Sang kacir ingat, kalau jujur mati, kalau berbohong mati juga. Ketika ditanya oleh Raja Hutan, ini istanaku ini busuk apa harum? Wah, biarlah aku renungkan dulu. Aku renungkan dulu karena ini sangat mendasar untuk aku ambil keputusan. Sesuatu hal yang besar harus direnungkan dulu, tidak boleh langsung. Ayolah, aku tunggu, kata Raja Singa, Raja Hutan. Ketika dia sedang menunggu tadi itu, mengantuk-ngantuklah Singa tadi. Ketika mengantuk-ngantuk, malah tidur pula. Waktu itu dikentutinya kepala singa dan ditutupinya dengan beraknya mata singa. Inilah balasan terhadap raja yang zalim. Dia pun pergi melarikan diri. Maka ketika dia membuka matanya, kacil sudah tidak ada lagi. Kemudian susah dia untuk membuka matanya, bau dari kacil tadi hinggap pada wajahnya. Ada tiga tokoh yang sangat jujur, tokoh yang suka berbohong, tokoh yang licik. Nah, ada perbedaannya. Suruh anak tadi mengambilnya. Kalau kita ngambil bukan ceritanya, kita ambil ada pesan moral yang terkandung di dalamnya. Nah, ini jurnal yang sederhana. Terus, ini masih jurnal juga, ya kan? Jurnal ciri-ciri fisik dari satu tokoh, nama tokoh, sifat dan contohnya, sifat 1, sifat 2. Nah, tulis semuanya dalam novel gitu ya, atau kisah dongeng. Sifat-sifatnya yang dia Pak. Ini bagaimana sifatnya? Kalau macam cerita Lancang Kuning, sifatnya si Umar dengan siapa Hasan? Nah, Panglima Hasan, Panglima Umar, kan 2 tokoh itu. Beda. Kemudian Datuk Panglima. Nah, berbeda. Bagaimana sifat yang satu dengan sifat yang kedua? Itu baru namanya kita membaca. Jadi beribu-ribu buku kita baca tanpa ada jurnal, seakan-akan lewat begitu saja, tidak ada maknanya. Terus, inilah yang terakhir yang saya sampaikan kepada Bapak, ini pun belum lengkap. Kalau untuk orang dewasa, yang lengkapnya ditambah dengan pesan moral. Sampai waktunya? Cukup? Oke, sampai ketemu lagi nanti dengan Pak Zulfed. Dari saya cukup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Hakim. Saya tidak akan berkomentar lagi karena gue sudah